Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap baca energi alam bawah sadar kalian. Yang maksudnya dari tema ini adalah membawa penuh hal-hal yang memang sudah sangat otomatis dari diri kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita atau nggak pattern dari kita sendiri yang justru membatasi atau ngeblok perkembangan diri kita sendiri untuk apapun perubahan yang kita ingin create, ciptakan. Oke. Seperti contoh, banyak orang yang ingin mulai sesuatu tapi ada aja halangannya, ada aja rintangannya. Kenapa gue selalu ditipu, kenapa gue selalu dibohongin, kenapa gue selalu disakitin, padahal gue udah nyoba macam-macam hal tapi masih di same shirt, different days, same experiences, different faces, different situations. Maksudnya gitu. Jadi situasi hari yang berbeda rasanya sama, orangnya beda, ini ya rasanya sama. Ada sesuatu dari dalam diri kita yang kita kurang pahami, yang kurang kita kenali. Jadi alam bawah sadar kita ini gue coba untuk angkat supaya kita sadar ya. Karena kalau gue nih contoh, gue dari kemarin ini istilahnya udah 4 tahun bangun bisnis tapi nggak maju-maju, ada aja gitu loh masalahnya. Sampai gue sampai ngeruat gitu. Kalau di Jawa, orang Jawa ngeruat, kalau di Bali namanya melukat, mungkin kalau di Muslim namanya rokiah ya, membersihkan diri dari sial gitu. Kenapa ya? Nah, kayak hal-hal yang seperti itu mungkin karena ada pattern dari diri kita yang kita luput dari kesadaran kita, yang sekarang gue coba bantu untuk naikin gitu ya. Tetap ini timeless dan general, artinya general, nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau memang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, moon sign, Venus, Jupiter, whatever, North Node. Kalau ini untuk kalian semua yang punya Leo di birth chart kalian. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue ada link, kalian tinggal isi gratis data-data kalian punya. Oke. Kalau kalian butuh personal reading juga boleh, ada di situ gimana kontak gue. Dan timeless artinya kapanpun kalian mendapati ini video, dan memang kalau message-nya resonate sama kalian, sesuai, artinya memang waktu yang tepat untuk kalian nonton. Oke. Langsung aja ya, pakai good tarot Leo dan alam bawah sadarnya. Six of Air, Six of Swords. Challenge-nya Two of Fire, Two of Wands. Fondasi atau distant past. Two of Pentacles. The recent past, yang baru saja berlalu. Eight of Air, Eight of Swords. Fokus kalian, the Star. Wow. Near future, Seven of Air, Seven of Swords. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Fool. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian yang kalian mungkin tidak sadari. The Hierophant. Ketakutan dan harapan kalian. Strength. Outcome. Four of
Earth, Four of Pentacles, Chariot. Energinya tentang kalian ingin memulai, kalian ingin moving on, kalian ingin menyelesaikan apapun masalah yang kalian punyai dan moving on. Ya. Masalah atau konflik itu ada di dalam diri kalian sendiri, ya, yang kalian mencoba untuk kuasai dan ingin berubah. Oke. Tapi masalahnya di sini kalian tertahan. Ya. Karena Chariot ini, lihat deh, betapa kalemnya kuda-kuda itu dan betapa cantiknya si cewek itu, ya. Seakan-akan dia cuma berpose, dia nggak kemana-mana, dia di tempat doang, tindakannya nggak ada, dia cuman ngebluff doang gitu loh sana, cuman ngebluff doang deh kalau dia pingin moving on. Entah dia masih dalam proses itu sendiri menguasai hati konfliknya dia sendiri, karena ini kan ada kuda hitam dan putih, ya. Ini adalah kekurangan dan kebaikannya kita, kekurangan dan kelebihannya kita di dalam diri kita masing-masing, yin and yang, ya, yang kita harus kuasain. Makanya ini juga kartunya adalah kemenangan, victory dalam menguasai diri kita sendiri untuk maju ke depan. Oke. Tapi ini tampaknya dia nggak bergerak, dia cuma seakan-akan pose. Energinya Cancer, sesuatu yang berakhir. Ya, ada jarak, ada sesuatu, ada perbedaan, ada jarak, ada ini juga tentang ya perbedaan wisdom dan filosofi, ya, wisdom dan filosofi dan hukum itu sendiri, dan higher education. Jadi yang memang sepertinya ada konfliknya adalah apa yang selama ini kalian percayai atau yakini itu terguncang, ya. Jadi di sini kalian ditantang untuk merubah apapun apa yang kalian yakini selama ini itu salah gitu loh, kurang tepat, bukannya salah, kurang tepat gitu. Sekarang ada pengembangan, ada ya higher education lah, ya, ada perkembangan, ada fakta baru yang membuat kalian agak konflik di dalam diri kalian sendiri, dan itu bikin kalian stuck. Kalian ingin ya untuk move on, tapi ini pattern, ya, alam bawah sadar kita yang sulit untuk kita taklukkan karena kebiasaan kita dalam berpersepsi, kebiasaan kita dalam memandang itu selalu yang akhirnya menjadi basic, ya, basic kita dalam bertindak. Oke. Nah, karena kebiasaan, namanya juga kebiasaan, pattern, ya, itu sulit untuk kalau istilahnya di psikologi atau dimanapun juga, atau kalau kalian biasa dengan law of attraction, ya, hukum tarik menarik, yang namanya kebiasaan itu paling cepat terbentuk mulai terbentuk kebiasaan baru itu setelah 21 hari kita biasakan kebiasaan baru, ya, untuk membentuk kebiasaan baru. 21 hari itu yang tercepat, ya. Dan biasanya 3 bulan itu cukup. 3 bulan itu cukup untuk membuat kebiasaan baru, merubah, ya. Jadi memang butuh waktu. Jadi kalian masih dalam proses.
Eight of Fire. Ini tentang fast communication, tentang travel itu sendiri. Ini energi Sagittarius, tentang keinginan untuk mengatakan yang benar, ya, tentang kebebasan itu sendiri, tentang kemandirian, ingin pergerakan, action, movements, ya, tentang income juga, tentang apa yang kalian, prioritas kalian sendiri, tentang value, tentang bahkan materi yang kalian punya. Seven of Earth, kalian lagi mencermati hal-hal yang bikin apa yang kalian bisa kembangkan, apa yang kalian bisa invest, entah waktu, pikiran, fokus, ya, untuk bisa untuk perkembangan kalian sendiri. Apa yang kalian bisa kembangkan, ya, kalian lagi fokus ke situ. The Word, karena sesuatu sudah berakhir. Dunia kalian, seakan-akan dunia kalian juga sudah berakhir, gitu. Ini lebih ke bisa jadi teknologi, World Wide Web, ya, teknologi, medsos, ya. Ada yang mungkin beralih dari satu medsos ke medsos yang lain, ya, teknologi dan komunikasi soalnya. Ada sesuatu yang komplit, ya. Entah pengetahuan itu sendiri, ya, tentang persepsi itu sendiri, ya, bisa jadi. Three of Air, sakit hati dan kecewa. Ouch. High Priestess, energinya Pisces. Mungkin kalian dealing dengan Pisces, tapi ini bisa juga tentang insting kalian sendiri yang sangat kuat, ya. Kalian punya insting yang sangat kuat, dan ini juga tentang silence, hening, tidak adanya pembicaraan. Queen of Air, energi Libra, Gemini atau Aquarius. Buat gue ini energi Libra, ya, tentang Queen of Air, Queen of Swords. Dia nggak segan-segan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia nggak segan-segan untuk bahkan ngekat apapun yang memang sudah tidak doesn't work, nggak berfungsi lagi, nggak ada fungsinya lagi. Ngapain gua hold, cut. Itu energinya Libra. Venus lagi di Libra, ya. Buat kalian Libra itu di komunikasi, ya, di communication. Karena Pisces ini, ya, High Priestess ini adalah silence, ya. Dia akan jadi akan ada pembukaan pembicaraan, akan ada komunikasi setelah silence yang lama mungkin. Pisces buat Leo itu ada di seks, misteri, ya, seks, misteri, siap, finance, joint venture, transformasi itu sendiri, ya. Five of Fire, Five of Wands, konflik, challenge. Jadi komunikasi itu sendiri adalah challenge, ya, buat kalian, konflik buat kalian dalam reaching out, ya, untuk kembali lagi, atau untuk memulai. Eight of Earth, Eight of Pentacles, energinya Virgo. Ingin kerja, belajar, ya. Yang mana buat kalian itu, kalian lagi mengupayakan income, ya, income dan value kalian sendiri, karena kalian sudah terbakar penuh. Kalian sangat termotivasi,
untuk memulai sesuatu yang baru. Sebenarnya sorry, gue harus break. Intinya ya, subconscious mindnya udah ya segitu aja dulu untuk kalian. Your current situation, kalian sekarang ada di posisinya Six of Air, Six of Swords. Kalian ingin moving on, moving forward ya, dan meninggalkan apapun dramanya, dan ambil pemahamannya saja. Challenge-nya adalah Two of Wands ya, kalian dalam challenge-nya adalah kalian mengambil keputusan jalan mana. Kalian dalam crossroads ya, persimpangan. Kalian harus milih jalan yang mana yang kalian harus ambil ya. Tapi kalian itu dibimbing kok. Lihat ini lenteranya, kalian dibimbing kok. Challenge-nya adalah kalian harus mengambil tindakan itu sendiri untuk apapun yang dipilih, karena apapun yang akan kalian ambil itu benar, dan semuanya adalah pengalaman. Kita tidak bisa mengetahui apapun yang ada di depan kita ya. Kadang kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan, itu wajar, dan kita nggak harus tahu. Tapi percaya gitu kan, kalian dibimbing nggak ada yang namanya jaminan akan apapun langkah kita. Nggak ada yang memberikan kepastian dan jaminan itu sendiri nggak ada, kecuali diri kita sendiri untuk terus kuat dan mampu menanggulangi apapun masalah dan resiko juga rintangan yang ada di depan. Fondasi kalian atau nggak distant past, Two of Earth, Two of Pentacles. Kalian sibuk memilih, kalian sibuk menilai, kalian sibuk nggak tahu dengan apa kalian sibuk ya. Yang jelas kalian sibuk antara dua hal yang berbeda. Kalian sibuk menimbang-nimbang, akhirnya kalian sibuk sendiri intinya. Yang balik lagi, di saat kita melakukan dua hal ya, multitasking, dua hal, tidak fokus pada satu hal, artinya kita tidak memaksimalkan apapun yang kita lakukan pada satu hal. Kita komitmennya kurang kepada setiap hal itu sendiri. Kita mencoba menilai dua hal dengan tidak memberi nilai pada diri kita sendiri, gitu maksud gue. Oke. Karena kita membagi perhatian kita sendiri, akhirnya apa? Tidak maksimal kan. Tapi kita mencoba menilai hal itu dengan tidak memberi nilai pada diri kita sendiri. Semoga mengerti apa yang gue omongin. I hope I can explain myself better. Apa yang baru saja kalian sudahi, yaitu merasa tidak mampu, merasa terperangkap, merasa terjerat. Padahal itu victim mentality ya ini. Itu kalian akhiri. Kalian merasa terjerat, kalian merasa terikat, kalian merasa segala sesuatunya bergantung, ya, tergantung. Enggak. Itu victim mentality yang kalian sudahi. Kalian sudah akhiri itu. Victim mentality itu udah kalian akhiri, kalian sadari
ya. Kalau kita bertanggung jawab penuh akan hidup kita sendiri. Oke, kalian udah sadar itu. Fokus kalian adalah wish fulfillment dan healing, ya, dan juga takdir, life purpose, the star. Ini energi Aquarius yang mana relationship. Fokusnya kalian di relationship, takdir. Dan kalian ingin membangun relationship, rumah tangga, ya, home, family, dan struktur fondasi. In the near future yang akan datang, Seven of Air, Seven of Swords. Kalian akan mencuri-curi kesempatan. Nggak tahu kenapa kalian harus melakukan itu, mencuri-curi kesempatan. Artinya kalian melakukan di bawah, di luar radar, ya. Kalian ngumpet-ngumpet untuk melakukan sesuatu. Kenapa harus ngumpet-ngumpet? Ntar gue klarifikasi ya. Itu self deception nih, soalnya self deception, yang artinya kalian mencoba untuk menjadi diri kalian sendiri karena kalian tidak jadi kalian ngumpet-ngumpet untuk bisa menjadi diri kalian sendiri. Self deception. Kenapa harus ngumpet-ngumpet untuk menjadi diri kalian sendiri? Pertanyaannya itu. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Fool, energinya Aries. Kalian ingin memulai sesuatu, kalian ingin mengambil resiko dan meyakini kalau semua akan aman-aman aja, ya. Kalian ingin memulai sesuatu dari istilahnya blank page, ya, kertas kosong. Energi Aries buat kalian itu ada di travel. Kalian mencoba segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak, ya. Kalian ingin mendekatkan diri atau kalian ingin menjauhkan diri. Segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang baru, tentang perbedaan, entah itu agama, entah itu background, kultur, ya, budaya. Dan ini juga tentang wisdom, filosofi, dan higher education, juga hukum, ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang mungkin buat kalian itu adalah asing atau sesuatu yang baru, atau ya kalian tidak begitu paham, gitu. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari itu energi Taurus, the Hierophant. Ini tentang komitmen, tradisi, ya, teacher, guru, spiritual, institusi, komitmen. Energi Taurus buat kalian itu ada di karir, status, ya, komitmen, long term goals, reputasi, dan tindakan kalian. Dan Uranus lagi di sana, artinya kalian agak-agak bakalan rebel, gitu. Bakalan rebel untuk apapun yang kalian ingin bangun, kembangkan. Untuk reputasi kalian sendiri, kalian agak-agak rebel, ya. Untuk karir kalian, untuk sosial status kalian sendiri. Ketakutan dan harapan kalian adalah strength, energi kalian sendiri, Leo. Ini tentang siapa diri kalian sendiri. Kalian akan tunjukkan siapa diri kalian. Leo banget kan, gitu. Kalian akan mengekspresikan diri kalian, siapa kalian sebenarnya.
Kalian sangat goal oriented, kalian sangat punya determinasi yang tinggi. Kalian gak akan takut. Oke deh, baiklah. Outcome-nya Four of Earth, Four of Pentacles. Kalian akan lebih waspada. Outcome-nya kalian akan waspada, mungkin juga secara finansial. Ya, kalian lebih irit gitu. Waspada. Dan itu juga tentang value yang kalian pegang sendiri, ya kalian waspada. Ya. Kalian masih menarik diri kalian holding yourself back, kalian masih menahan diri kalian tidak terlalu terbuka, nggak, kalian masih ngeraba-raba gitu, waspada. Gue pengen klarifikasi Two of Wands, challenge kalian. King of Fire, energi kalian sendiri. Ace of Earth, Ace of Pentacles, wow, Queen of Fire, The Chariot. Okay. Power couple, King, Queen. Tapi jaraknya yang membuat ada jarak di antara kalian berdua, ya, itu adalah memulai sesuatu yang baru, yang real dan nyata, ya, entah itu komitmen, entah itu kontrak kerja, ya. Wow, ini power couple, energi Aries dan Leo. Ini juga bisa disebut orang ketiga. Keren. Terus ini under the deck-nya masih sama, The Chariot. Oke. Gue pengen klarifikasi The Star. Queen of Earth kebalik, Seven of Fire, Seven of Wands, Nine of Water, Nine of Cups, Messenger of Air. Fokus kalian itu ya yang karma, fated, destiny, ya, takdir, ya, bisa juga healing, juga wish fulfillment, ya. Queen of Earth kebalik, itu Queen of Earth ini energinya Capricorn, ya. Kebalik, she's is not in a good quality of a queen, ya. Jadi dia Queen of Pentacles kebalik itu artinya Capricorn yang di luar skema. Jadi dia yang sangat boros, dia yang sangat nggak sangat grounded, dia yang sukanya hura-hura, dia yang sukanya pokoknya nggak disiplin dan nggak tanggung jawab, itu deh, nggak grounded gitu. Terus Seven of Wands, kalian ingin memperjuangkan apapun yang kalian percaya itu benar. Kalian pasang guard gitu, kuda-kuda, ya. Nine of Cups ini tentang kebahagiaan kalian sendiri. Kalian ingin seakan-akan jadi gini,
klarifikasi dari the star ini ya. Your wish fulfillment atau destiny atau takdir itu kan seakan-akan ini melindungi kebahagiaan kalian dari seorang Capricorn dari seseorang yang gitu deh, yang nggak grounded ya. Kalian pasang kuda-kuda untuk apapun happinessnya kalian, yang kalian bikin happy itu kalian jaga against ini Queen of Pentacles kebalik, energi Capricorn. Capricorn itu ada di buat Leo. Oh ya, di kebiasaan sehari-hari, day to day activities ya, yang sangat nggak grounded, yang sangat untuk dalam melayani orang lain, dalam menganalisa, dalam menggunakan waktunya yang tidak grounded ya. Ini juga tentang kesehatan kita sendiri ya, kita kalian gue ada Leo-nya sih, Saturn gue. Jadi ini ya kalian adalah fokusnya kalian ya untuk menyelesaikan, mengakhiri hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kalian dalam sehari-harian kalian sendiri yang kalian buang-buang gitu aja gitu. Kalian tidak menggunakan waktu kalian dengan efisien atau apa gitu ya. Ya, karena di sini adalah happinessnya tuh lebih ke kayak pelarian gitu, pelarian, entertainment. Nine of Cups ini energi entertainment ya. Jadi kalian healing kesana gitu, kalian healing dari apapun hubungan kalian dengan si Capricorn ini ya. Pasang kuda-kuda dan akhirnya bawaannya adalah, healingnya adalah dengan pelarian ke hal-hal yang entertainment yang buat kalian itu menyenangkan, apapun itu ya. Jadi kesannya pelarian ini hanya untuk memerangi gitu, memerangi si energinya Capricorn ini di keseharian kalian loh. Messenger of Air ini tentang komunikasi, tentang kebenaran. Ini juga tentang spying juga ya, spying, mata-matai, tentang riset, tentang ingin ngumpulin data, informasi, kepo lah. Oke, Seven of Air, gue pengen klarifikasi Seven of Swords ya. In the near future, Six of Earth, Six of Pentacles, equal giving and receiving, menerima dan memberi. The Sun, energi kalian sendiri Leo. Seven of Cups, The Hermit. Oke, energi Virgo. By the way, jadi apa sih kalian ngumpet-ngumpet gitu, kalian mencuri-curi kesempatan di yang akan datang itu kenapa ya, klarifikasinya itu apa? Six of Earth untuk bisa memberi dan ngebalance gitu, menyeimbangkan dalam hal memberi dan menerima ya. Entah itu fokus, entah itu energi kalian sendiri, waktu kalian sendiri ya. Jadi kalian harus, untuk bisa menyeimbangkan itu kalian harus ngumpet-ngumpet, curi-curi kesempatan. Kayaknya emang kalian sibuk banget kali ya. Jadi kalian untuk bisa memberikan balancing energi ya seseorang atau suatu keadaan, kalian harus mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan. Oke. Ini energi kalian sendiri tentang kebenaran, tentang happiness ya.
itu di sosial status karir juga. Kalau ada kebenaran di situ akan ada happiness, akan ada terang tentang segala pilihan yang kalian punyai yang akan membahagiakan kalian. Jadi kalian lagi bingung memilih juga untuk apa sih yang bikin kalian happy gitu. Seven Water itu energi Pisces. Yang buat kalian itu adalah sharing finance, partner resources, joint venture, aset, share, ya warisan, transformasi, seks itu sendiri, intimacy. Got it. I got it. Oke, curi-curi kesempatan untuk nge-seks. ada aja. Oke. Oke, got it. Kenapa harus curi-curi kesempatan kan gitu ya? The Hermit, energinya Virgo. Buat ini juga silence ya, artinya diam, merenung, mencari jawaban dari ke dalam diri kita masing-masing. Hermit itu energinya Virgo buat kalian itu ada di ini lagi hening ya, ini di finance, value. Prioritas kalian juga income masuk gue dengan finance. Ini finance juga. Gue ingin klarifikasi ini the Hierophant ya, faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. The Hierophant, komitmen. The Tower, Three of Water, Three of Cups, Page of Fire, Six of Fire. Ini komitmen yang sudah berakhir ya. Tradisi yang berakhir, tradisi, komitmen spiritual, institusi yang sudah harus ada transformasi di situ, ada transformasi, dan akan ada reuni atau rekonsiliasi dengan Three of Cups ya, hanging out ya. Dan adanya keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian akan mengambil tindakan untuk membuka diri kalian sendiri, untuk memulai apapun itu yang kalian inginkan dengan reuni ini, rekonsiliasi ini. Dan energi bawah sadarnya adalah Six of Fire, Six of Wands, energi kalian sendiri Leo. Okay. Kalian akan mengekspresikan, kalian akan menunjukkan, kalian akan ungkapkan semua yang kalian rasa. Okay. Karena selama ini karena ada Hangman, energi Pisces, karena ada stuck ya, ada yang bikin, ada yang gantung, bikin stuck. Jadi ini ada pengakuan, maksudnya dengan Six of Wands ini juga ada pengakuan ya, kemenangan dan pengakuan akan hal yang memang gantung selama ini atau memang harus diakhiri ya. Dan Eight of Water, Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun yang tidak memuaskan kalian. Queen of Water,
energi Cancer, tapi bisa juga kalian dealing dengan Pisces atau Scorpio juga Cancer. Cancer itu ending buat kalian, ending di jarak, segala sesuatu yang berjarak dan segala sesuatu yang baru, yang asing, ya. Ending emotionally, kalian akan menghilangkan jarak itu yang bikin gantung, ya. Setelah adanya pengakuan, ya, pengakuan ini segala sesuatu yang rahasia akan diungkapkan, atau segala sesuatu yang disembunyikan akan diungkapkan. Five of Waters, rasa kehilangan dan segala nostalgia yang ada, ingin memulai sesuatu yang baru. Oke. Apa yang harus gue klarifikasi lagi? Ya, outcome-nya ya. Four of Earth, Four of Coins. Kenapa lo waspada? Kenapa kalian waspada? Kenapa kalian menarik diri kalian sendiri di outcome? Kenapa harus hati-hati? Ten of Swords, pengkhianatan. Nine of Fire, the Empress, Five of Earth. Kalian akan merasa kehilangan, kalian akan entah itu material, kalian merasa ditinggalkan, ya, kesepian. Kalian waspada karena kalian nggak mau dikhianati lagi, atau karena pengkhianatan ini adalah pembunuhan karakter yang jelas. Ini juga bisa dibilang self deception, ya. Kalian menyadari segala hal yang bikin kalian sakit itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian waspada akan nilai-nilai yang kalian punya sendiri. Jadi pengkhianatan pada diri sendiri, gitu. Self deception. Ten of Swords. Apapun yang terjadi sama kita, sama diri kita, karena kita mengizinkannya terjadi, bukan salah siapapun. Nggak perlu kita nyalain orang lain. Nine of Fire, kalian baru akan keluar, melepaskan, siap keluar dari gua itu. Kalian siap meninggalkan kegelapan, yang ngikutin destiny kalian, takdir kalian. Kalian dibimbing, itu ada the stars. Untuk memulai yang baru, energi Libra atau Taurus, ya. Untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, karena berakhirnya mulai sesuatu yang baru dengan pihak ketiga mungkin, atau ya karena sesuatu sudah ending, karena ada yang sudah selesai, jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru gitu di relationship. Dan itu semua karena kalian merasa kesepian, merasa kehilangan, makanya kalian waspada gitu, waspada dan hati-hati. Kalian nggak mau lagi mendapatkan hal yang sama dari pengalaman kalian sebelumnya. Gue ingetin ya, apapun kalau kalian nggak mau mendapatkan hal yang sama dari yang sebelumnya, ya, caranya adalah bagaimana mengakhiri yang sekarang.
bagaimana kita mengemas yang sekarang, menyelesaikannya yang sekarang, sehingga kita benar-benar menutup, menyelesaikan dengan yang lalu, sehingga kita menarik energi positif, pemahaman-pemahaman dari segala pelajaran-pelajaran atau lessons dari yang masa lalu, kita tutup sehingga kita mendapatkan pemahaman yang positif itu tadi, dan kita menarik energi yang positif. Kalau kita belum bisa menyelesaikan yang lama, kalau kita masih terjerat dengan luka, kita akan terus menarik energi luka. Jadi selesaikan segala luka yang ada sekarang untuk memulai menerima anugerah dari Divine Feminine. Siap menerima anugerah gitu. Jadi nggak perlu waspada lagi begitu kita sudah menutup luka ini. Oke, dah. Oracle card. Gede banget ya maksudnya Leo. Yo, udah gede banget. Dari Oracle card kalian dapat Bold, Freya. Unleash your adventure side. Take risk and be daring. Jadi tunjukkan sisi petualangan kalian dan ambil resiko dan jadilah yang tega. Ini nasihat yang gue tanya dari Goddess Guidance. Gue tanya nasihat, petunjuk dan bimbingan buat Leo dari alam bawah sadar apa? Ambil resiko, jadi yang tega, dan tunjukkan sisi petualangan kalian. Dari Mystical Shaman gue tanya apa yang Leo harus pahami, apa yang Leo harus sadari, bawa kesadaran penuh dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat The Tree of Life kebalik. Kalian masih belum selaras antara mind, body, and soul. Kalian masih belum satu line ya. Jadi masih ada konflik dari dalam diri kalian sendiri untuk bisa menjadi penghubung antara material, dunia material dan spiritual. Karena kita itu adalah pribadi yang utuh. Dari Wisdom of the Oracle, gue tanya pemahaman apa yang Leo bisa dapatin, apa yang harus dipahami oleh Leo dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat building blocks kebalik. Kalian belum siap untuk membangun struktur dan fondasi yang baru. Karena untuk membangun sistem fondasi yang baru, kalian harus sadar penuh nilai-nilai, etik, moral, dan segala macamnya dalam membangun sebuah fondasi. Itu seperti apa yang kalian benar-benar inginkan. Karena membangun solid foundations, itu kita juga harus mengerti secara penuh yang seperti apa nilai dari sebuah fondasi itu sendiri. Kalian belum siap. Dari Mystical Wisdom gue tanya, misteri apa dari alam bawah sadar kalian yang Leo yang kalian harus ketahui. Dapat 2 nih. Competition, summon courage, and self confidence. Jadi kalian diminta untuk kumpulkan keberanian kalian dan kepercayaan diri kalian untuk maju berkompetisi. Untuk maju, jangan takut. Dolphin, don't worry, be happy. Jangan cemas, karena semua baik-baik aja. Dari Universe Tarot, gue tanya apa yang Leo ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Jadi artinya kalian nggak merasa bersalah untuk apapun yang kalian inginkan, dan kalian percaya apapun yang kalian fokusin akan tumbuh, akan berkembang. Oke. Alright, udah gitu aja, udah kelamaan. Makasih Leo udah mau nonton. Kalau mau
Gue harap resonates. Kalau resonates jangan lupa untuk komen dan jempolnya ya. Untuk yang belum subscribe, please subscribe. Kalau mau donasi boleh banget, ada di box description gue. Kita ketemu episode berikutnya. Dah.